Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Rahman. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor induk mahasiswa 2450600035. Hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan modul pembelajaran Project Based Learning pada materi dakwah, khutbah, dan tablik di kelas 11 TKR 1 SMK Negeri 1 Karawang. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi masih yang kemarin, yaitu materi dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebagaimana yang telah disampaikan dan dijelaskan hari sebelumnya, hari ini kita akan melihat tugas-tugas kalian terkait video yang sudah dikerjakan dan sudah dikirimkan kepada saya, ya, tentang materi ini. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mau absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Rizky. Kenapa? Rizky kenapa? Izin. Terus? Raihan Hanafi. Kenapa? Kenapa Hafiz? Oh, dispen main bola. Bupati Cup ya? Oke. Apa lagi? Izar sama Azga. Oke. Karena Izar, Azga panitia Muludan ya? Oke. Berarti 4 orang yang siapa? Pariwira. OSIS. Oke. Persiapan besok. Oke. Berarti yang hadir berapa di kelas ini? 29 yang ya, oke, 29 ya. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus tepuk tangan. Berarti tenaganya untuk belajar masih luar biasa. Oke. Lihat. Oke, untuk yang kemarin, nah sebelum ke ini, perbedaan dakwah, tabligh, dan khutbah. Coba silakan bacakan. Perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu, ada syarat dan rukun, ada mimbar khusus untuk melaksanakannya, waktunya terbatas, dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengetahuan yang cukup. Orang yang melaksanakan disebut khatib, dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Tabligh dapat dilakukan kapan saja, tidak ada syarat dan rukun. Ada yang menggunakan mimbar dan ada yang tidak, tergantung tempat pelaksanaannya. Ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi waktunya. Bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berorasi dan pengetahuan agama. Orang yang melaksanakannya disebut mubaligh atau mubalighah. Dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar atau menggunakan teknologi. Dakwah dapat dilakukan kapan saja, tidak ada syarat dan rukun, tidak perlu ada mimbar khusus dalam pelaksanaannya, tidak dibatasi waktu, boleh dilakukan siapa saja, karena setiap muslim wajib mempelajari, mengamati, dan mendakwakan Islam. Orang yang melaksanakannya disebut dengan dai. Dapat dilakukan tanpa melalui cara formal karena dapat dilakukan kapan dan di mana saja.
Oke. Berarti kalau tablik dan dakwah bisa nggak pakai perangkat media sosial kayak TikTok? Bisa ya? YouTube bisa, Facebook bisa. Oke. Nah, kalau khutbah bisa nggak beri TikTokan khutbah? Enggak, Oke. Kita tampilkan beberapa tugas video yang sudah kalian share ke saya kemarin ya. Dan mari kita saksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin. Nama baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simak. Tentang Nabi Isa alaihissalam dengan tema perjalanan menuju surga dan neraka. Kisahkan ketika Nabi Isa alaihissalam lagi-lagi Nabi Idris meminta malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Mendengar permintaan yang tersebut untuk membuat malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, bisakah engkau membawaku melihat surga dan neraka? Tanya Nabi Idris. Wahai Nabi Allah, mengapa engkau menginginkan hal tersebut? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, jawab malaikat Israel. Lalu Nabi Idris pun menjawab lagi. Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah tersebut. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Malaikat Israel pun lalu meminta izin kepada Allah dan Allah langsung mengizinkannya. Pertama-tama, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam melihat neraka. Saat hampir tiba di lokasi, Nabi Idris pun langsung pingsan. Rupa-rupanya ia tidak sanggup melihat kengerian-kengerian yang ada di neraka. Malaikat-malaikat penjaga yang sangat garang, berwajah seram, dan juga banyak siksaan-siksaan lainnya. Setelah itu, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam untuk pergi melihat surga. Lagi-lagi, Nabi Idris alaihissalam pingsan. Tetapi, ia pingsan bukan karena kengerian-kengerian yang ada di neraka, melainkan ia takjub dengan indahnya surga. Sungai mengalir, pohon-pohon yang indah, dan masih banyak lagi. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Aditya Lingga ya. Coba sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu sebelum ke materi yang lain. Ini ya. Kalian tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu? Topi saya bundar. Bundarnya ganti. Jadi Oke? Lihat, gerak tapi ya. Kalau ketika topi saya Oke? Nya ke kanan dulu. Oke? Bundar topi saya salah ente. Bundar topi saya berarti topi saya. Oke? Kalau tidak bukan topi saya. Langsung kalian Oke, siap? Oke. Biasa ya. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Terus. Kalau tidak bukan topi saya. Terus. La la la. La la la.
la la la, topi saya. Ya, tepuk tangan. Ya, duduk. Silakan. Yang presentasi Saiful dan kawan-kawan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pradika Batama Hidayat. Nama saya Faris Muhammad Fadila. Teman saya. Nama saya Agung Irawan Jaya. Di sini kita akan mempresentasikan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang pertama ada dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan utama dari dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang lalu di sini ada contoh dakwah dan di situ ada gambar orang sedang berdakwah. Secara umum, siapa saja yang bisa berdakwah adalah umat muslim atau muslimah yang sudah dewasa atau mukallaf. Kewajiban berdakwah melekat pada setiap muslim sebagai bagian dari misinya sebagai penganut Islam. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dai atau pendakwah, yaitu Islam, baligh, berakal, menguasai ajaran agama Islam. Selain itu, seorang pendakwah yang ideal juga harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, amanah, sabar, teguh dan konsisten, berbuat baik, menghormati perbedaan, bersikap santun, menjadi teladan, menjalin hubungan yang baik, dan bersyukur. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti melalui lisan atau tulisan, dan dakwah dengan perbuatan. Dakwah juga bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di atas mimbar, di masjid, atau di pondok pesantren. Dan ini ada hadis tentang dakwah yang akan dibacakan oleh teman saya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka bagi dirinya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka atas dirinya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ad-Darimi. Oke, dan yang kedua yaitu khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan untuk menyampaikan nasihat, pesan, peringatan atau ajakan kepada jemaah. Khutbah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan dalam kegiatan tertentu seperti sholat, wukuf, dan nikah. Beberapa jenis khutbah yang sering dilakukan diantaranya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah, dan juga khutbah sholat gerhana atau kusuf. Nah, di sini ada contoh khutbah. Khutbah Jumat merupakan khutbah yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Khutbah Jumat memiliki rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya sah dan sesuai dengan aturan. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Untuk menjadi khatib, seseorang harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal sehat, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, suci dari hadas dan najis, suaranya jelas dan dapat dipahami jamaah dan juga tidak tercela dalam masyarakat. Itu aja. Dan sini ada hadis khutbah yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang berbicara pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memukul kitab, dan orang yang berkata kepadanya, diamlah, maka tidak ada sholat Jumat baginya, sia-sia. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu tabligh? Tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran kepada Islam orang lain dengan tujuan agar ajaran tersebut dipahami, diimani, dan dijadikan pedoman hidup. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib Rasulullah SAW. Di sini ada contoh tabligh.
tablik merupakan bagian dari dakwah. Namun dakwah tidak hanya terbatas pada tablik saja. Cakupan dakwah lebih luas termasuk tablik dan khutbah. Pelaku tablik disebut mubalik. Dalam praktiknya, mubalik mengutamakan pembahasan mengenai ibadah seperti sholat berjamaah dan tilawah. Di sini ada dalil tablik yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Sekian, terima kasih. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan tentang materi dakwah, ya. Dan berarti kalian semua sudah melaksanakan tugas yang telah diberikan sehari sebelumnya terkait materi ini, tugas video dan tugas presentasi, ya, PPT. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, materi dakwah, khutbah dan tabligh sudah tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, barangkali ada yang mau menyampaikan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mangga, dimulai dari mana nih? Cynthia, ya. Baik, saya akan merefleksi pelajaran hari ini. Yang pertama tuh dari video ya. Saya membuat salah satu video dari 25 nabi, itu sangat menyenangkan dan kita dapat mengambil pembelajaran yang berada pada kisah-kisah nabi. Terus juga dari dakwah tablik dan khutbah juga kita dapat mempelajari pelajaran yang sebelumnya kita nggak tahu, bahkan sekarang kita tahu karena kita mempelajari materi tersebut dan lebih paham, lebih mendalam tentang materi ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah. Dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Sebab ketika kita memiliki ilmu, kata Gusti Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan ditinggikan orang yang derajatnya orang yang beriman dan berilmu melebihi orang-orang yang lain, melebihi orang-orang yang tidak berilmu. Terus kata Rasulullah, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, au muta'aliman, atau yang sedang mempelajari ilmu, au mustami'an, atau yang sedang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau yang sedang mencintai ilmu, wala takun khamisan, dan jangan kalian menjadi orang yang kelima, fatahlik, maka engkau akan rusak. Kalau kalian bertanya yang kelima itu siapa? Pak, yang kelima siapa? Yang kelima itu berilmu tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, mencintai pun tidak. Itu akan rusak. Terus satu lagi saya sampaikan sebagai motivasi hari ini. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, raih dengan ilmu. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, raih pula dengan ilmu. Waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Apabila ingin keduanya, dunia dan akhirat, ingin dicapai, raih pula dengan ilmu. Berarti memiliki ilmu itu sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita dunia dan akhirat. Sebab tujuan hidup kita apa? Bahagia.
Ada di doa setiap saat yang kita bacakan atau setelah kita berjamaah imam berdoa kan? Tujuan hidup kita ada di doa terakhir tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Tuhan kami, ya, atina fid dunya hasanah, bahagiakan kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun kami diberikan kebaikan atau kebahagiaan, wa qina azabannar, dan mohon kepada Allah teh supaya kita terhindar dari api neraka. Terima kasih perhatiannya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.